Banyak hal-hal yang mungkin di masyarakat itu kadang abai, contoh penebangan pohon gitu ya. Memang listrik itu kalau kita lihat di tiang listrik tidak kelihatan gitu ya. Kalau kelihatan enak, ada percikan-percikan api gitu kan mungkin ya. Tapi ini kan kayak adem gitu, kayak tenang gitu ya. Tapi sebenarnya itu mengandung bahaya. Apa saja sih Pak yang dapat dilakukan untuk mencegah dari konsleting listrik ini Pak? Yang pertama ya tentu penggunaan peralatan di rumah yang sesuai dengan standar yang bagus ya. Yang kedua terus lakukan pengecekan instalasi listrik. Jangan menggunakan kabel listrik secara bertumpuk ya, karena itu akan menyebabkan overload. Kayak banyak kasus contoh kayak kipas angin ya, karena mungkin daerah situ panas dan lain-lain, akhirnya dibiarkan nyala terus. Lama kelamaan kipasnya kalah. Ya karena panas dari sisi rotor dan lain-lain, akhirnya bisa menyebabkan kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong? Kembali lagi dalam program Dialog di mana kita akan membahas berbagai topik menarik. Tentunya bersama saya Ergi Virgiati. Pada episode kali ini kita akan membahas topik mengenai pentingnya keselamatan ketenaga listrikan. Untuk bisa membahas topik ini lebih lanjut, kami telah mengundang dua orang narasumber kita, yaitu dari manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Barabai. Apa kabar Bapak Ramdhani Agustiansyah? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan untuk narasumber kita yang kedua adalah dari tim leader K3 Lingkungan dan Keamanan UP3 Barabai. Apa kabar Bapak Muhammad Ade Rosairi atau yang disapa Pak Ori? Siap, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berhadir pada acara kita kali ini Bapak. Biasanya kalau misalkan ketemu sama bapak-bapak dari PLN ini langsung deg-degan loh Pak, saya Pak, kalau misalkan di jalan gitu ya Pak, aduh jangan-jangan listrik di rumah mati gitu ya. Ternyata enggak ya Pak, aman ya Pak ya? Aman, insya Allah. Aman, insya Allah. Baik, itu akan melanjutkan perbincangan kita. Nah, sebelum kita masuk ke tema kita kali ini, saya ingin bertanya sebagai manajer dari PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Barabai, apa sih Pak tugasnya dan di mana saja cangkupan wilayah kerjanya Pak? Silakan. Oke, jadi PLN ini kan banyak, mulai dari pembangkitan, terus ada yang penyaluran, transmisi, dan ada yang didistribusi. Kalau pembangkitan sudah jelas mereka mengelola mesin-mesin pembangkit PLTU, PLTA untuk membangkitkan tenaga listrik. Nah, kalau kami PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Barabai ya, ini melaksanakan pelayanan kebutuhan listrik secara langsung ke masyarakat. Jadi baik itu menjaga kontinuitas keberlangsungan suplai tenaga listrik ke masyarakat dengan melakukan operasi dan pemeliharaan. Kemudian kita juga melayani misalnya laporan terjadinya gangguan, padam, dan juga melayani secara langsung untuk permohonan pasang baru, perubahan daya, dan sebagainya. Nah, itu tugas kami di PLN UP3 Barabai. Nah, itu adapun untuk wilayahnya sendiri, ya kantor PLN UP3 Barabai ya, kenapa dinamakan Barabai ya, karena kantornya ada di Barabai Kabupaten HST ya, Hulu Sungai Tengah. Namun cakupan wilayahnya ini meliputi 6 kabupaten di Banua Anam ini, mulai dari Tabalong sendiri, Balangan, HSU, HST, HSS, dan Kabupaten Tapin. Oh, sampai ke Tapin, berarti dari Tapin sampai dengan Tabalong ya Bapak ya? Nah, berarti yang pegang Bapak nih ya? Iya, di masing-masing ini kita ada unit yang di bawahnya lagi, namanya unit layanan pelanggan, unit pelayanan pelanggan, ULP. Jadi seperti di Tabalong ini, dia ULP Tanjung, kemudian di Balangan ULP Paringin, di ada HSU itu ULP Amuntai, di HSS ULP Kandangan Dendaha, di Tapin ada ULP Rantau dan ULP Binuang. Baik. Nah, dari PLN sendiri tentunya ini resiko kerjanya tinggi ya Pak ya. Kalau misalkan bahasa kerennya katanya high risk katanya Pak ya. Ini luar biasa sekali karena bekerja di bidang kelistrikan. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini, apa sih Pak yang dimaksud dengan keselamatan ketenaga listrikan ya Pak? Pak
Ramdhani mungkin nanti Bapak juga bisa menambahkan. Okay. Ya, silakan Bapak. Jadi keselamatan ketenaga listrikan, kalau kita bicara keselamatan ketenaga listrikan, seolah-olah ini hanya di lingkup internalnya PLN, gitu ya. Oh, bekerja di PLN harus memperhatikan keselamatan ketenaga listrikan, tenaga kerjanya, gitu, pegawainya, personilnya itu harus selamat, gitu, karena melaksanakan pekerjaan di bidang listrik, gitu ya. Tapi ini cakupannya lebih luas. Jadi keselamatan ketenaga listrikan ini mencakup baik itu instalasi jaringan tenaga listriknya sendiri, kemudian personilnya, orang, baik itu pegawai PLN, tenaga kerja PLN, maupun masyarakat, ya, warga itu, dan juga lingkungan. Lingkungan ini dalam artian ya misalnya gedung, rumah-rumah, gitu, perkantoran, semuanya ini tidak terlepas dari listrik. Iya, betul. Karena hampir semua gedung, rumah, dan juga warga itu menggunakan listrik. Dan listrik ini selain bermanfaat juga mengandung potensi bahaya, risiko bahaya, mulai dari yang ringan, sedang, hingga berat dan kematian, gitu ya. Kalau salah dalam memanfaatkan listriknya. Nah, baik Bapak, apa saja sih Pak komponen utama dalam sistem ketenaga listrikan yang harus diperhatikan dari segi keselamatan? Ini berarti mencakup semuanya, termasuk masyarakat ya Pak ya? Iya, mencakup semuanya. Jadi mulai dari jaringan listrik sendiri, ya, kalau jaringan listrik ini kita ada yang namanya saluran udara tegangan menengah, kemudian ada gardu distribusi, ada saluran udara tegangan rendah. Nah, itu berbeda besaran tegangannya. Kalau kita yang pakai di rumah-rumah itu kan 220 volt. Ya. Itu yang bisa dipakai oleh alat elektronik di rumah dan juga lampu, penerangan dan sebagainya, TV, gitu ya. Itu 220 volt. Nah, untuk menyalurkannya sampai jauh ke rumah-rumah itu ada lagi jaringan saluran udara tegangan menengah 20.000 volt. Itu yang biasanya di pinggir-pinggir jalan, tiang tinggi, ada kabelnya 3. Nah, itu 20.000 volt. Nah, kita biasanya menstandarkan dari jaringan kita ini harus minimal berjarak 3 meter. Tidak boleh masuk ke dalam ring itu, supaya menjamin keselamatan masyarakat terhadap bahaya tersengat listrik atau tersetrum listrik. Gitu. Jadi ini buat yang ada di rumah yang sedang menonton juga yang hanya mengetahui bahwa listrik itu hanya dicolokkan di rumah saja, ini kayaknya memang harus banget ditonton ya Pak ya, dialog kali ini ya. Ini untuk emak-emak yang ada di rumah juga ya Pak ya. Ini yang biasanya suka ngomel-ngomel kalau misalkan PLN matikan listrik Bapak ya. Semoga banyak yang menonton pada episode kali ini ya Bapak ya. Baik, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita Bapak. Bagaimana cara memastikan instalasi listrik di rumah atau bangunan ini sudah memenuhi standar. Mungkin kalau misalkan dari pihak PLN yang menginstalasi sudah sesuai dengan standar, tahu gitu Pak ya. Tapi untuk yang lainnya seperti ketika istilahnya membangun rumah, para tukang atau instalator lainnya memasang itu kan harus ada standarisasinya. Nah, seperti apa nih Pak? Ini dari yang ahlinya nih langsung Pak. Boleh, silakan. Pak Ramdhani atau Pak Ori? Boleh, Pak Ori, silakan Pak Ori. Jadi dalam tahap ini yang pertama memang dari sisi perencanaan itu harus benar-benar matang untuk instalasi di rumahnya sendiri. Nah, terus untuk standar penggunaan dari standar nasional Indonesia atau standar untuk instalasi listrik yang benar itu benar-benar harus sesuai dengan SNI dan lain-lain, dan itu pun harus dicakup dengan instalatirnya sendiri yang benar-benar berkompeten untuk memasang instalasi seperti itu. Nah, di PLN juga ada Mbak yang namanya SLO atau standar layak operasi, yang dimana itu dibutuhkan di awal-awal pembangunan instalasi agar bisa terstandarisasi dengan baik sesuai dengan standarnya PLN, agar menjamin seluruh instalasi yang dipasang itu aman dari kendala untuk dipakai di masa yang akan datang. Gitu. Baik Bapak. Lalu tadi yang sudah Bapak sebutkan ada standar nasional dan internasional yang harus diikuti terkait keselamatan ketenaga listrikan. Nah, itu gimana nih Pak?
Oke, ya untuk di Indonesia kita menggunakan SNI, ya terutama Standar Nasional Indonesia. Apapun mereknya yang dipakai, yang penting ada logo untuk SNI, itu insya Allah aman digunakan untuk instalasi kita. Kalau di luar negeri biasanya kita menggunakan IEC ya, International Electrotechnical Commission. Itu kita tergantung dengan standarisasi dari luar negeri, itu bisa dipakai juga untuk instalasi kita di rumah. Jadi pada saat memasang instalasi tidak asal langsung memasang saja, tapi melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada PLN ya Bapak, supaya diarahkan dengan tepat gitu ya Pak ya? Jadi saya tambahkan sedikit, silakan Bapak. Pada saat pelanggan mengajukan permohonan pasang baru ke PLN, di PLN itu ini amanah undang-undang ya. Jadi yang mewajibkan itu negara, undang-undang, PLN menjalankan. Itu setiap instalasi yang akan dialiri tenaga listrik harus bersertifikat layak operasi. Nah, SLO ini dikeluarkan bukan oleh PLN, tapi oleh sebuah lembaga yang mendapatkan izin kewenangan dari Kementerian ESDM, dalam hal ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Jadi banyak ini lembaganya seperti Konsuil gitu ya, Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi Listrik, kemudian ada PPILN dan sebagainya yang mengeluarkan SLO ini. Jadi sebenarnya di bidang ketenagalistrikan ini ada 3 pihak ya. Ada 3 pihak, PLN sendiri sebagai kami yang menyalurkan, menjual tenaga listrik, ya, mengelola tenaga listrik. Kemudian ada instalatir. Instalatir ini lembaga yang membantu masyarakat untuk membangun instalasi tenaga listrik, sama seperti kontraktornya gedung gitu ya. Nah, ini kontraktornya listrik. Nah, ini terpisah dari PLN. Ini kebanyakan swasta ya. Swasta dan bukan di bawah PLN bukan. Ini sendiri ya, lembaganya macam-macam, ada Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia, ada Aklindo, ada Paklina dan sebagainya. Nah, yang terakhir tadi yang mengeluarkan SLO tadi, sertifikat layak operasi tadi, itu Konsuil, PPILN dan sebagainya. Nah, 3 pihak ini yang bekerja sama untuk melayani keselamatan ketenagalistrikan di masyarakat. Jadi yang memasang sendiri harus yang kompeten, dalam hal ini instalatir yang mendapatkan izin dari pemerintah, dalam hal ini Dirjen Ketenagalistrikan. Kemudian yang memberikan sertifikat layak operasinya itu juga yang berkompeten. Kemudian yang menjual listriknya juga dari PLN. Jadi ini 3. Tidak semuanya itu PLN. PLN hanya bagian dari salah satu dari yang 3 ini. Tapi memang mencakup ketiganya itu yang salah satu syarat mungkin ya Pak ya, untuk bisa menginstalasi listrik dengan standarisasi tadi ya Pak ya. Ya, karena instalasi listrik ini banyak yang ini ya mungkin kurang mengerti, sama seperti ada ininya, kemampuannya kabel itu. Kabel itu ada kemampuannya. Kalau kita ngomongnya itu penampang tembaganya, penampang konduktornya, itu akan mempengaruhi kuat hantar arus listrik yang bisa dihantarkan di situ. Kalau kabelnya kecil, dialiri oleh tenaga listrik yang besar, bisa menyebabkan kabelnya jadi panas dan terbakar. Lalu konslet kemana-mana gitu bisa ya Pak? kebakaran rumahnya gitu. Baik, untuk mencegah konsleting dan listrik di rumah, kita akan membahas itu di segmen kedua. Bapak Siap. tahan dulu jawabannya, kita akan membahas lebih dalam lagi. Setelah iklan berikut ini saya akan bertanya mengenai mencegah konsleting listrik di rumah. Tunggu jawabannya setelah ini, tetap di program Dialog. Baik, kembali lagi di program Dialog. Kita akan melanjutkan perbincangan kita sesuai dengan janji saya barusan, bahwa kita akan membahas tentang pencegahan konsleting listrik di rumah. Nah, ini sangat penting sekali kita ketahui ya Bapak ya, bahwa tidak semata-mata bahwa listrik itu memang resiko tinggi bukan hanya untuk para pekerja PLN, tapi juga untuk para masyarakatnya Bapak. Nah, apa saja sih Pak potensi bahaya yang bisa timbul dari penggunaan listrik yang tidak aman tadi Pak? Oke, potensi bahayanya yang banyak ya untuk masalah listrik, yang bendanya ini sebenarnya nggak kelihatan ya, cuma bisa dirasakan. Kalau di rumah bahaya listriknya lebih ke konsleting, karena penggunaan material yang mungkin tidak standar.
Nah, bisa jadi menyebabkan juga kebakaran. Kalau misalkan sudah panas dan lain-lain, dia akan menyebabkan kebakaran. Dan tentunya juga listrik dapat menyebabkan kesetrum. Ya, nah itu yang lebih fatal. Nah kalau sudah kesetrum itu kan bahaya ya Pak ya, maksudnya bisa kematian ya Pak ya kalau seperti itu ya, termasuk dengan kebakaran juga. Nah apa saja sih Pak yang dapat dilakukan untuk mencegah dari konsleting listrik ini Pak? Yang pertama ya tentu penggunaan peralatan di rumah yang sesuai dengan standar yang bagus ya, kalau bisa itu yang bagus. Dan yang kedua terus lakukan pengecekan instalasi listrik. Nah, itu biasanya kita asumsikan 5 tahun sekali untuk mendapatkan SLO, sertifikat layak operasi, agar semuanya dengan dalam kondisi layak pakai. Nah, yang kedua jangan menggunakan ini kabel listrik secara bertumbuk ya, karena itu akan menyebabkan overload. Jadi daya listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya dia akan menyebabkan panas dan itu juga akan menyebabkan kebakaran. Yang berikutnya juga penggunaan alat-alat elektronik jangan sampai itu ditinggalkan atau dibiarkan menyala terus. Contoh seperti kipas. Nyolok itu nggak boleh berarti apa ya? Kalau harus nyolok ke stop kontak itu berarti memicu juga? Itu kalau yang kelebihan. Oh, kelebihan. Kan ada yang kakinya 3 itu yang biasa dicolok, ditumbuk lagi, dicolok lagi, ditumbuk lagi. Iya. Nah, itu tidak disarankan untuk kita di rumah. Gitu. Jadi harus diperiksa tadi ya Pak ya, Betul. untuk kelayakannya apakah masih layak atau tidak. Nah Bapak misalkan ada konsleting listrik di rumah nih, salah satu rumah warga. Sebagai masyarakat apa sih Pak tindakan cepat yang harus dilakukan oleh masyarakat? Oke, yang pertama tentu matikan dulu sumber listriknya dengan cara mematikan sumber listriknya di MCB di depan KWH meter itu. Yeah. Nah, yang kedua berikutnya jangan sampai itu langsung di peralatan listrik yang terbakar atau yang korslet itu jangan disentuh terlebih dahulu. Pastikan aman. Berikutnya baru kita pastikan peralatan listrik tersebut dengan orang yang berkompeten untuk bisa memeriksanya. Apakah sudah aman atau tidak. Kalau misalkan ini sudah harus layak diganti, harus diganti. Itu sebelum telepon ke 123 ya Pak ya berarti ya? Ini informasi tambahan juga Mbak. Jadi perlu diketahui bahwa tanggung jawabnya PLN ini ada batasnya. Jadi tanggung jawabnya PLN itu dari kabel sambungan rumah yang dari tiang pertama sampai ke KWH meter. Nah, kalau misalkan ada gangguan kelistrikan dari tiang sampai ke KWH meter itu tanggung jawabnya PLN. Sedangkan kalau misalkan ada gangguan di dalam rumah dari KWH meter sampai di dalam rumah itu ada tanggung jawab pelanggan. Nah, ini yang harus digarisbawahi Bapak karena masyarakat ini kan kebanyakan kalau misalkan tiba-tiba ada konsleting yang disalahkan PLN gitu ya Pak ya. Berarti memang harus digarisbawahi jangan macam-macam gitu ya Pak ya maksudnya ya. Ketika istilahnya konsletingnya hanya terjadi di satu rumah saja, tidak semuanya, berarti itu bukan tanggung jawab dari PLN ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Bapak, ini sering sekali kejadian di berita-berita juga banyak ya Pak ya. Ini bahwa ketika ada pengguna ponsel sambil mengecas ponselnya dan tiba-tiba sampai kasurnya terbakar gitu Pak. Terus bahkan ada juga beberapa yang mengakibatkan kematian nih Bapak. Nah, dari kasus yang tadi saya sebutkan, apakah konslet dari stop kontak atau memang konslet dari perangkat gadgetnya sendiri nih Pak? Oke, itu biasanya Mbak ya. Dari penggunaan charger yang tidak kompatibel dengan gadgetnya sendiri. Jadi ada selisih daya yang harusnya di spesifikasi yang tidak standar untuk penggunaan di gadget tersebut. Dan itu bisa jadi juga kemungkinan ada kerusakan internal dari sisi baterainya sendiri. Nah, jadi itu dipaksakan dan yang memungkinkan lagi juga karena penggunaan pengecasannya yang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan atau kelamaan ngecas. Iya. Jadi overload di sana. Overload yang biasanya harusnya 2 jam gitu ya Pak, tiba-tiba semalaman gitu dibiarkan seperti itu. Jadi ini juga harus penting diperhatikan oleh masyarakat yang ada di rumah juga kalau lagi ngecas HP, jangan dibiarin ya Pak, itu juga memicu ya Pak ya. Iya, kalau sudah sampai 100% atau mendekati itu lebih baik dicabut aja gitu. Baik. Nah, Bapak bisa diceritakan contoh kasus nyata di mana keselamatan ketenagalistrikan ini tidak diperhatikan dan apa sih Pak penyebabnya? Iya, seperti yang kami bilang sebelumnya, penggunaan alat elektronik yang dibiarkan secara terus-menerus seperti kipas, ya AC dan lain-lain yang terus menyala, apalagi saat ditinggalkan itu sangat berbahaya Mbak. Banyak kasus, contoh kayak kipas angin ya,
karena mungkin daerah situ panas dan lain-lain, akhirnya dibiarkan nyala terus menerus. Nah, lama-kelamaan kipasnya kalah ya, karena panas dari sisi rotor dan lain-lain, akhirnya bisa menyebabkan kebakaran. Nah, bisa jadi juga karena penggunaan stop kontak yang harusnya sudah diganti, tapi masih dipertahankan. Nah, karena dia sistemnya colok cabut dan lain-lain, akhirnya ada ada senggang ya di sana. Suka ada percikan gitu ya, ya Pak ya? Ada percikan. Nah, itu udah tanda Mbak, harusnya harus diganti itu ya. Iya, dan pastikan digantinya harus sesuai dengan standar nasional. Ya harus rapat. Harus rapat ya, jangan sampai kalau misalkan ada percikan. Ini luar biasa sekali bahwa hari ini di dialog bersama PLN ini banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Ini khususnya untuk ibu-ibu ya Pak ya, karena ibu-ibu ini cuma bisa pakai doang katanya Pak ya. Tapi untuk pelestarian dan lain sebagainya ini agak rumit. Jadi mudah-mudahan pembicaraan kita mendatangkan manfaat yang luar biasa. Bisa kami tambahkan terkait pertanyaan terakhir tadi Mbak ya. Iya silakan Bapak. Ini kan terkait pertanyaan terakhirnya keselamatan ketenagalistrikan ya. Jadi selain yang di dalam rumah, ini yang perlu kami himbau nih. Kami sering patroli gitu ya, teman-teman di ULP juga sering patroli. Banyak kejadian ya masyarakat yang menjadi korban tersetrum atau tersengat listrik ya, sehingga mengalami luka bakar atau bahkan fatality atau kematian gitu ya. Ini akibat misalnya membangun rumah yang terlalu dekat sama jaringan listrik PLN gitu ya. Yang sering kena ini biasanya ya para pekerjanya gitu ya, tukangnya gitu, pada saat memasang besi cornya ya, atau memasang besi rangka atap gitu ya, itu sering mengenai. Kemudian juga para pekerja misalnya yang memasang internet gitu ya, internet telekomunikasi yang dekat sama jaringan PLN, kadang mengenai juga kabel listrik PLN itu, termasuk juga pemasangan daripada baliho, umbul-umbul, bendera. Nah seperti sekarang kan di masa 17 Agustus, nah kita patroli itu karena kita tidak mau ada korban ya, masyarakat yang terkena jaringan listrik PLN kesetrum sehingga tidak selamat gitu. Kita kepengennya terkait ketenaga listrikan ini selamat gitu ya. Makanya kita sosialisasikan keselamatan ketenaga listrikan. Dan itu potensinya banyak Mbak. Mungkin kalau di daerah lain yang kayak di HSU atau di HSS itu banyak daerah rawa gitu ya. Itu ada juga yang menjadi korban adalah orang memancing dan sebagainya gitu, termasuk orang menebang pohon ya. Nah kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini ya, sudah terlalu dekat sama jaringan PLN, kami bersedia dihubungi dan kami bersedia membantu. Ada tenaga-tenaga di PLN yang berkompeten untuk memotong pohon di dekat jaringan tenaga listrik gitu ya, daripada nanti salah korban gitu ya, yang motong sendiri jadi korban, kemudian pohonnya jatuh ke jaringan PLN, menyebabkan pemadaman. Nah kalau PLN ini pemadaman kalau seperti itu nggak cuma satu rumah, tapi langsung bisa satu kecamatan, dua kecamatan gitu ya, karena pakai yang kenanya jalur utama gitu. Nah, ini sekali yang ingin kita sosialisasikan di sini. Siap Bapak, ini akan kita sambung di segmen ketiga karena sesuai dengan segmen ketiga juga ini tentang jadwal pemadaman listrik karena adanya pemeliharaan dari PLN ya. Yang untuk pemirsa yang masih ada di rumah tetap saksikan dialog karena kita akan jeda sebentar, kita akan kembali saat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Dialog. Kita akan membahas tentang pemadaman listrik ya. Ini tentang pemadaman listrik karena melaksanakan pemeliharaan. Bapak, ini perlu diketahui bahwa para ibu-ibu ini memiliki semboyan katanya Pak. Ketika ada pemberitahuan dari PLN tidak pernah ingkar janji katanya Pak. Kalau misalkan jam 9 mati itu jam 9 pasti mati ya. Biasanya 5 jam kan ya Pak ya untuk pemeliharaan. Nah ini khusus banget diinformasikan kepada masyarakat. Sebenarnya apa sih Pak pemeliharaan yang dimaksud itu nih Pak? Baik, saya jawab ya. Silakan Bapak. Oke, jadi gini Mbak, ini sekedar informasi tambahan juga bahwa
Yang namanya padam, ini di PLN tuh ada dua ya. Ada yang namanya padam terencana, ada yang padam tidak terencana. Kalau yang padam terencana itu yang berhubungan dengan pemeliharaan dari aset-aset kita, itu dari instalasinya sendiri. Nah, kalau yang padam tidak terencana itu biasanya akibat dari beberapa, misal kayak ada gangguan, misal ada kebakaran itu dipadamkan emergensi namanya ya. Nah, ini bisa jadi gara-gara pohon-pohon, gara-gara gara-gara ada binatang yang mungkin tersengat di sana. Bisa jadi gara-gara gangguan karena ada orang yang kesetrum di situ. Ya, karena naikkan dan lain-lain gitu. Tiangnya ketabrak mobil. Tiangnya ketabrak mobil juga itu bisa jadi. Ya, ada juga ada emergency jadinya. Nah, kalau yang kita biasanya ada pemberitahuan untuk pemeliharaan itu antara dua juga nih, memang sudah direncanakan untuk pemeliharaan dari aset kita itu, misalnya kayak isolatornya yang harus diganti ya, misalnya karena ada penjamperan dari kabel-kabelnya dan lain-lain, dan bisa jadi juga karena ada pembangunan tower dan lain-lain yang harus memadamkan pemeliharaannya tersebut. Nah, ada juga yang memang karena padamnya emergency nih, jadi belum memang mungkin sempat kita berikan pemberitahuan pemadaman, ada yang memang belum sempat, jadi harus langsung dieksekusi. Contohnya mungkin gara-gara kebakaran, gara-gara ditabrak mobil tiangnya dan lain-lain. Nah, itu jadi percaya aja sama PLN, apapun yang kami kerjakan itu semata-mata untuk masyarakat umum. Benar sekali Bapak, jadi jangan sampai ibu-ibu atau warga yang ada di rumah langsung bikin status gitu ya, ngomel-ngomel sama PLN ya, karena ini juga untuk keselamatan kita semua, karena bahaya juga Pak kalau misalkan memang tidak dimatikan ya, untuk ada hal-hal yang emergensi dan untuk pemeliharaan tersebut. Nah, Bapak, bagaimana sih peran pemerintah dalam memastikan keselamatan ketenaga listrikan di masyarakat nih Pak? Silakan Pak Ramdhani mungkin. Jadi pemerintah ini memang sebagai yang memiliki regulasi ya, yang mengatur kita, terutama dalam bidang ketenaga listrikan. Contohnya bagaimana di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 itu khusus mengatur tentang ketenaga listrikan. Disampaikan di situ bahwa setiap instalasi tenaga listrik yang akan dialiri listrik itu harus memenuhi standar dan harus bersertifikat layak operasi. Jadi dinilai dulu, sama seperti juga mobil gitu ya, sebelum dibawa ke jalan itu pasti harus dites. Ini mesinnya sesuai standar apa enggak, bannya, kekencangannya, anginnya sesuai standar atau enggak. Nah, listrik pun sebenarnya harus seperti itu. Jadi tidak hanya kita buat-buat gitu ya, tarik ke rumah dari sini ke sini gitu. Nah, tentu harus ada aturan-aturannya, ada yang namanya PUIL ya. PUIL itu Peraturan Umum Instalasi Listrik. Nah, bagi mungkin anak-anak SMK yang instalasi listrik ini belajar yang ini. Jadi bagaimana membuat instalasi listrik di dalam bangunan yang sesuai standar gitu ya. Bagaimana menyambung antara kabel ke kabel gitu. Kemudian untuk daya 900 menggunakan kabel yang ukurannya berapa, untuk daya 1300 ukuran berapa gitu ya. Itu tentu ada standarnya sendiri-sendiri. Itu diatur dalam regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Iya. Baik Bapak. Nah, ada apa saja nih Pak tips praktis untuk masyarakat dalam menjaga keselamatan listrik yang ada di rumah nih Pak? Oke, yang pertama tentu gunakan peralatan elektronik di rumah sesuai dengan yang standar ya, sesuai dengan spesifikasi. Jangan diselang-seling atau digunakan tidak sesuai dengan spesifikasinya. Nah, yang kedua tentu jangan membebani stop kontak berlebih. Tadi yang stop kontak yang bertumpuk sampai tinggi dan lain-lain itu. Dan kalau misalkan memang stop kontaknya sudah diganti ya harus diganti. Jangan pertahankan yang sudah tidak layak untuk dipakai. Nah, yang ketiga jangan lupa untuk selalu lakukan pengecekan instalasi, terutama instalasi yang sudah tua atau yang sudah lama dipakai. Itu perlu perhatian lebih untuk kita bisa memastikan itu masih layak pakai apa tidak. Nah, yang ketiga, yang keterusnya mungkin kalau ada kendala di dalam rumah dan lain-lain,
coba dihubungi instalatir kenalan yang bisa dihubungi agar memastikan bahwa instalasi di rumah tetap aman dipakai. Oke, baik Bapak. Tadi kita nyambung lagi ke omongan Pak Ramdan ini, ketika katanya PLN juga melayani ketika ada pohon jangan asal potong aja gitu Pak ya, dan atau mungkin untuk keluhan dari masyarakat sendiri seperti konsleting yang mungkin tidak satu rumah tapi satu komplek misalkan gitu Pak ya. Nah, apabila ingin menghubungi ke PLN, adakah call center yang bisa dihubungi oleh masyarakat nih Pak? PLN sudah membuat kontak center ini ya, call center ini udah lama gitu. Bisa dihubungi via telepon. Call center kita pakai kode area ya, kode area ditambah 123. Jadi misalnya kayak di sini berapa di Banjarmasin ini? 0511 Pak. 0511 belakangnya 123. Nah itu nanti langsung tersambung ke comment centernya PLN. Oh gitu. Jadi langsung ke daerahnya masing-masing berarti ya Pak ya? Enggak langsung telepon 123 gitu enggak ya berarti ya Pak ya? Enggak, tergantung daerahnya. Nanti langsung dilayani oleh comment centernya gitu. Tergantung berarti dari daerahnya sendiri gitu ya Pak ya? Iya. Nah, tapi ada ini yang lintas batas juga. Iya. Kita sekarang sudah sesuai dengan perkembangan teknologi ya. PLN sudah menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi PLN Mobile. PLN Mobile apa ini Pak? Ya, berarti langsung di-download di App Store. Di-download di App Store ya, gratis. Ini menggunakannya kalau pakai call center tadi itu mungkin pulsanya akan kepotong. Nah, kalau aplikasi enggak. Nah, di aplikasi lebih bagusnya lagi ya, itu ada fitur-fiturnya lengkap semua. Mau pasang baru, perubahan daya, lapor gangguan ada. Kemudian juga mau beli token mungkin, bayar listrik juga bisa di situ ya. Nah, bagusnya lagi kalau kita lapor gangguan di PLN Mobile itu ada trackingnya nanti. Status laporan kita sampai di mana? Apakah masih lapor saja, kemudian di bawahnya laporan diterima, petugas dalam perjalanan, petugas sampai di rumah, petugas dalam perbaikan, terus perbaikan selesai. Nah, itu nanti ada statusnya kalau di situ. Nah, kalau Mbak Ergi ngelapornya ke kenalan, orang dalam ya, ordal gitu ya. Nah, status gini nggak ada. Nggak ada, iya. Bisa jadi lapornya misalnya gangguan padam di rumahnya jam 11 malam tuh. Nah, 11 malam WA kan? Nah, kebetulan Sidin kan, orang yang dilaporin tidur. Baru bangun subuh jam 5. Ternyata belum dikerjain gitu ya Pak ya? Tapi kalau lewat PLN Mobile ya, PLN Mobile itu ada petugas kita yang piket 24 jam. Ya, langsung masuk ke gadgetnya petugas, langsung di-order ke petugas ya terkait. Kayak aplikasi ini ya. Nah, itu langsung kayak Gojek. Gojek di-order ke situ. Petugas langsung datang ke rumah, langsung diperbaiki. Jam itu juga. Boleh disebutkan sekali lagi Bapak aplikasinya apa nih Pak? Boleh di-download sama pemirsa yang ada di rumah. Ya, silakan ya untuk masyarakat banyak terkait pelayanan kelistrikan PLN ini di-download aplikasi PLN Mobile. Semua dalam satu genggaman. Nah, PLN kini di genggaman Anda gitu ya Pak ya. Baik, kita kembali lagi tentang edukasi kepada masyarakat nih Bapak. Ini bagaimana cara memberikan pertolongan pertama pada korban yang terkena sengatan listrik nih? Oke, yang pertama tentu matikan dulu sumbernya. Ya, kalau kesetrum matikan dulu, pastikan dulu sumbernya dari mana. Kalau misalkan di rumah itu klik aja MCB-nya. Langsung turunkan klik dulu aja Pak ya. Kasihkan itu dulu. Yang kedua, jangan langsung coba-coba menyentuh. Ya, jangan coba menyentuh dulu. Pastikan bahwa aliran listriknya sudah terputus dari si korban. Nah, setelah itu baru kita hubungi petugas medis terdekat ya untuk bisa membantu kita mengecek si korban. Seperti itu. Jadi tidak langsung tiba-tiba dipegang gitu. Nanti kitanya ikut kesetrum katanya Pak, itu dari film-film biasa kayak gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Baik, terakhir Bapak sebelum kita mengakhiri dialog kali ini, pesan dan juga harapan Bapak terkait tentang keselamatan ketenaga listrikan seperti apa? Silahkan dari Pak Ramdhani dulu. Baik, jadi kami dari PLN selalu mensosialisasikan gitu ya kepada masyarakat luas terkait keselamatan ketenaga listrikan ini, karena kami menginginkan
suplai listrik itu tetap handal, tetap kontinu ke masyarakat, ya, dan masyarakat pun aman dan selamat dalam menggunakan tenaga listrik ini, ya. Banyak hal-hal yang mungkin di masyarakat itu kadang abai, lalai gitu ya. Ya contohnya tadi, contoh penebangan pohon gitu ya. Memang listrik itu kalau kita lihat di tiang listrik tidak kelihatan gitu ya. Kalau kelihatan enak, ada percikan-percikan api gitu kan mungkin ya. Tapi ini kan kayak adem gitu, kayak tenang gitu ya. Tapi sebenarnya itu mengandung bahaya. Kalau tersentuh itu bisa tersengat dan fatal gitu ya, fatal. Bisa mengakibatkan luka, bakar, dan kematian. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati ya dalam beraktivitas di sekitar jaringan tenaga listrik, dan kemudian terkait dengan jaringan listrik agar menjaga jarak minimal 3 meter. Jadi jangan menanam pohon terlalu dekat dengan jaringan listrik, kemudian memasang spanduk, memasang umbul-umbul, bendera, kemudian juga beraktivitas, misalnya membangun rumah atau renovasi rumah, ya. Ya memang kadang-kadang, ini masih di hak saya, tanah saya gitu ya. Mau dipolkan gitu sampai ke pinggir jalan. Padahal di pinggir jalan itu ada jaringan listrik. Dibuatlah lantai 2 atau lantai 3 sehingga terlalu mepet. Nah, ini nanti kasihan dengan pekerja bangunannya ya, tukangnya, dan juga resiko juga bagi penghuni rumahnya. Masa begitu buka jendela langsung ketemu jaringan listrik. Nah, ini nanti kan ada keluarganya, ada anaknya, ada istri yang bakal tinggal di situ, yang harus kita jaga keselamatannya gitu ya. Jadi kita menghimbau supaya semakin peduli masyarakat, dan juga melalui Tabalong TV ini ya, masyarakat semakin meningkat kepeduliannya terkait keselamatan ketenaga listrikan ini. Selain keselamatan ketenaga listrikan, tadi kami juga berpesan dan menghimbau kepada masyarakat, terutama pelanggan PLN ya, untuk selalu membayar listrik tepat waktu ya. Periode pembayaran itu di tanggal 1 sampai 20 untuk pembayaran listrik yang digunakan di bulan sebelumnya ya. Tuh. Kalau lewat tanggal 20 itu ada tambahan denda yang dikenakan, kemudian juga ada resiko pemutusan dan pemadaman sementara listrik gitu sampai dibayar gitu. Kemudian juga untuk menghindari misalnya daripada nih kelupaan membayar rekening listrik, sering kena putus gitu, ya mungkin menjadi pelanggan listrik PLN prabayar itu suatu keputusan yang baik gitu ya, karena ada privacy di situ. Mau kita rumahnya kita pagar ya, karena ini kemudian juga mau kita tinggal, itu listrik prabayar bisa menjadi solusi ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ramdhani dan juga Pak Ori yang telah berkenan hadir dan berbagi informasi seputar tema kita kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan menambah wawasan kita semua dan meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya keselamatan dalam menggunakan listrik sehari-hari. Ingatlah, listrik memang sangat bermanfaat tetapi juga berbahaya jika tidak berhati-hati. Mari kita sama-sama menjaga diri dan keluarga dengan menerapkan standar keselamatan yang baik dimulai dari rumah kita masing-masing. Jangan lupa terus saksikan program Dialog dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Argi Firgiati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.